Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, breathe till you've understood, until you're feeling like yourself again. Feel the sunlight on your skin. Keep your heartbeat beating. Go on, breathe in. Kembali lagi sama saya Putri Anissa Firdaus, NIM T 2019-1075. Pada kesempatan video saya kali ini, saya akan membahas tentang isi dari makalah saya, yaitu yang berjudul Belajar Terjemah Al-Quran Menggunakan Metode Manhaj. Pada makalah ataupun video saya kali ini itu untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran terjemah Al-Quran yang diampu oleh dosen Bapak Bahrul Munib. Pada video saya kali ini, saya membahas tentang beberapa subbab. Yang pertama yaitu tentang pengertian belajar, yang kedua yaitu mengenai pengertian Al-Quran, yang ketiga yaitu mengenai pengertian terjemah, yang keempat yaitu mengenai pengertian metode manhaj, yang kelima yaitu tentang sejarah ataupun asal mula metode manhaj, yang keenam yaitu tentang penerapan metode manhaj pada pembelajaran di kelas, dan yang terakhir yaitu tentang mini riset penelitian kecil yang saya lakukan yang sesuai dengan materi yang saya bahas kali ini. Oke, langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian belajar. Belajar merupakan aktivitas mental, intelektual yang bersifat internal. Aktivitas belajar aktualisasinya adalah proses beroperasinya mental ataupun intelektual seorang anak. Jadi, secara singkatnya atau secara simpelnya, belajar ini adalah suatu proses ataupun usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk suatu perubahan yang menjadi lebih baik lagi. Seperti contohnya, kita tidak mengetahui tentang sesuatu hal, seperti metode manhaj ya yang kita bahas sekarang ini. Kita nggak tahu apa itu metode manhaj, jadi itu kita belajar, kita mencari tahu apa sih sebenarnya metode manhaj itu. Kita membaca dari beberapa referensi, itu yang membaca itu adalah salah satu yang dinamakan belajar. Kalau kita sudah membaca, kita sudah tahu, oh ternyata metode manhaj itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita bisa tahu dan bisa paham. Jadi belajar itu intinya harus menghasilkan sesuatu yang sebelumnya itu kita tidak tahu. Gimana ya maksudnya itu gini, belajar itu harus adanya stimulus dan respon, seperti itu. Kalau kita membaca itu adalah buku sebagai stimulus, dan tanggapan kita itu adalah sebuah respon dari pemahaman, seperti itu. Biasanya belajar juga bukan hanya pribadi, tapi dengan guru itu bisa juga dikatakan belajar. Biasanya seorang guru memberikan pemahaman ataupun memberikan, setelah guru itu menerangkan bahwa metode manhaj itu cara untuk mengetahui ataupun mengartikan bahasa Arab ke bahasa Indonesia dari kata per kata, seperti itu. Sudah menerangkan panjang lebar, lalu seorang guru ataupun pendidik itu memberikan pengertian, memberikan stimulus kepada muridnya. Kamu si A, coba terangkan kembali apa yang dimaksud dengan metode manhaj. Lalu si A tersebut menjawab, metode manhaj itu Bu, metode untuk mengartikan arti kata per kata. Oh ya, itu yang dinamakan adanya stimulus dan respon. Itu juga yang dimaksud dengan belajar, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pengertian tentang terjemah. Apa sih yang dimaksud dengan terjemah? Bahasa singkatnya, terjemah itu memindahkan. Jadi menurut istilahnya, definisi dari terjemah adalah memindahkan ataupun mengalihkan gagasan, ide, pikiran, pesan ataupun informasi dari bahasa sumber
atau asli ke dalam bahasa target atau sasaran dengan tujuan untuk menyampaikan pesan yang terkandung dalam bahasa sumber. Maksudnya prakteknya seperti ini. Contoh, kita mengartikan, menerjemah qoro'ah. Qoro'ah itu terjemahnya apa? Membaca. Yang aslinya qoro'ah itu bahasa Arab, artinya ke bahasa Indonesia itu membaca. Sebenarnya itu apa sih? Mengartikan sama menerjemah itu sama, intinya memindahkan dari bahasa asing ke bahasa kita sendiri, itu artinya terjemah. Jadi terjemah itu tidak berlaku dalam bahasa Arab saja, tapi juga dari bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dari bahasa Itali diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ataupun sebaliknya dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Arab, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan terjemah. Secara singkatnya lah supaya mudah dipahami ya teman-teman. Baik, yang selanjutnya yaitu kita membahas tentang apa itu Al-Quran. Kita sebagai umat Islam pastinya sudah paham dan mengerti apa sih itu pengertian dari Al-Quran. Kita sekolah mungkin dari TK, SD, SMP, SMA, ataupun RA, MI, MT, SMA, itu pasti kita diberi pemahaman ataupun diberi materi tentang pengertian ataupun dikenalkan apa sih sebenarnya Al-Quran itu, yang biasanya orang-orang menyebutnya itu sebagai mushaf. Jadi Al-Quran di sini adalah kalamullah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir melalui malaikat Jibril, yang membacanya termasuk ibadah, yang dimulai dari surat Al-Fatihah yang diakhiri dengan surat An-Nas. Itu secara singkatnya yang biasanya kita kenal, yang biasanya dan juga mudah difahami sih. Yang selanjutnya yaitu tentang pengertian metode manhaj itu sendiri. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan metode manhaj? Metode manhaj adalah metode yang sangat sistematis, juga sangat mudah dan sederhana dalam mengantarkan peserta didik mengerti dan mampu memahami Al-Quran yang bahasanya itu bahasa Arab, dengan objek pembelajaran langsung yaitu pembelajaran Al-Quran. Biasanya metode manhaj ini diterapkan pada mata pembelajaran bahasa Arab ataupun Kurdis, biasanya Quran hadis, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tentang sejarah metode manhaj. Yang pertama yaitu tentang mazhab qauli. Mazhab qauli adalah mazhab yang difahami sebagai pendapat ataupun fatwa seorang mujtahid ataupun mufti dalam memutuskan hukum fikih. Dapat pula diartikan mazhab qauli adalah produk ataupun hukum yang dihasilkan oleh seorang mujtahid yang kemudian dikokohkan sebagai pedoman oleh para pengikutnya. Semisal pendapat Imam Syafi'i contohnya tentang kewajiban niat dalam melaksanakan wudhu. Pendapat Imam Syafi'i tersebut selanjutnya disebut mazhab Syafi'iyah. Munculnya mazhab disebabkan perbedaan pendapat ataupun produk hukum di kalangan para ulama. Untuk yang selanjutnya yaitu membahas tentang mazhab manhaj. Mazhab manhaj adalah jalan ataupun jalan pikiran ataupun metode yang digunakan seorang mujtahid dalam memahami dan menetapkan hukum fikih. Sebelum membahas lebih jelasnya apa itu metode manhaj, di sini saya akan menjelaskan bahwa timbulnya mazhab disebabkan perbedaan produk ataupun hukum yang digali oleh para imam mujtahid. Sedangkan perbedaan mengenai produk hukum itu disebabkan perbedaan manhaj ataupun metode yang dikembangkan oleh masing-masing imam mazhab dalam berijtihad. Berbicara tentang manhaj itu metode
tidak akan lepas dari percaturan ataupun mengenai pengaturan tentang ijtihad. Ijtihad merupakan suatu perkara yang penting dalam pembentukan hukum. Jadi suatu hukum yang ditetapkan rapat ya, yang dirapatkan itu namanya ijtihad, dan yang rapat itu namanya mujtahid. Seperti itu adalah sekelompokan mazhab. Yang selanjutnya yaitu tentang metode manhaj jam'i. Metode manhaj ini dapat dikembangkan dengan cara ijtihad jam'i, yaitu usaha keras dari beberapa para ahli dalam bidang masing-masing secara maksimal dalam menggali hukum syar'i yang bersifat doni dengan melalui metode istinbat, serta keputusan tersebut atas dasar kesepakatan para ulama tersebut atau secara aklamasi, yakni mengambil suara terbanyak dari hasil musyawarahnya. Seperti itu. Alhamdulillah, memasuki pembahasan yang terakhir yaitu mengenai penerapan metode manhaj. Di sini saya menerapkan menggunakan metode analitik yang ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan membaca. Jadi seorang guru untuk memulai pembelajaran, guru itu memberikan satu permasalahan ataupun satu ayat kepada peserta didik untuk dibacanya. Lalu tahapan yang kedua yaitu mengartikan kata per kata. Jadi bisa saja seorang guru itu mengelompokkan murid itu jadi beberapa kelompok. Jadi satu kelompok satu ayat, satu kelompok satu ayat, satu kelompok satu ayat, seperti itu. Jadi setelah diberi ayat, diberi persoalan ataupun untuk membacanya tadi, seorang peserta didik diberi tugas untuk mengartikan kata per kata. Contohnya, bismillah, dengan bismi, nama, bismillahi, dengan nama Allah. Seperti itu dari kata per kata, seperti itu sampai dengan ilakhirihi. Untuk tahapan yang ketiga yaitu tahapan memahami arti. Jadi setelah mengartikan itu bukan hanya mengerti apa sih arti dari sebuah ayat tersebut, tapi juga paham apa tujuannya dari pemahaman ini. Nanti ketika contohnya kita membaca Al-Quran, kita bukan hanya tahu saja arti dari ayat tersebut, tapi kita bisa meresapi dan memahaminya. Nanti kita bisa mengaplikasikannya kepada kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Untuk tahapan yang keempat yaitu tahapan sintetik. Maksudnya tahapan sintetik di sini ketika kita sudah memahami setiap ayat lalu dilanjutkan dengan merangkaikan antara ayat tersebut dengan ayat yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi setelah ayat ada satu ayatnya tadi kan sudah diartikan, berarti kan dipisah-pisah. Jadi dari huruf ke huruf, dari kata per kata itu dipisahkan. Setelah diartikan dan difahami tadi, disambung kembali gimana caranya ayat itu bisa kembali lagi itu. Lah, untuk tahapan yang terakhir yaitu tahapan evaluasi. Setelah kita memberikan tugas tersebut kepada peserta didik, kita mengevaluasi, sebagai guru mengevaluasi, menilai dengan cara mungkin disuruh maju satu-satu, disuruh baca, ataupun perwakilan kelompok, ataupun diberikan tugas, terserah gimana nanti seorang guru mengevaluasi setiap peserta didik tersebut. Itu salah satu contoh dari metode manhaj itu sendiri. Sekian video dari saya, semoga sedikit yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, breathe till you've understood.
everything.